Salaka itu di dalam tafsir Al-Qurtubi, di dalam tafsir Ibnu Ashur, di dalam tafsir Fathul Qadir, itu salaka maknanya apa? Dakhala bisu'ubah, masuknya susah. Neraka itu masuknya susah, cuma manusia sendiri yang permudah untuk bisa masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan hadis ke-36. Jadi sebelumnya kita menjelaskan ada 6 ya. Ada 6 jumlah syartiyah. Jadi jumlah syartiyah itu diberikan syarat oleh Rasulullah. Kalau kalian lakukan ini maka akan hasilnya begini. Berarti nanti mafhum mukhalafahnya berarti kalau tidak begini tidak punya hasil. Ya, ini namanya salah satu hadis yang berisi tentang jumlah syartiyah, jumlah syarat. Jadi syartiyah itu bisa dengan in ya, in syarat, bisa dengan man, bisa dengan ma. Ini namanya man syartiyah atau ma syartiyah atau in syartiyah. Kita sudah sampai yang ketiga, sekarang masuk yang keempat. Jadi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jumlah syartiyahnya hadis dari Abi Hurairah. Hadis ini dilewatkan oleh Muslim dengan lafaz ini. Nanti dengan lafaz yang berbeda itu bisa saja oleh Imam Al-Bukhari dan lain sebagainya. Tapi dengan lafaz seperti ini itu Imam Muslim saja yang meriwayatkannya. Sekarang kita masuk yang keempat. Berarti 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, sekarang yang keempat. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ini kita terjemahkan dulu. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu ya. Jadi salaka itu Allah juga menggunakan di dalam Al-Quran, ma salakakum fi sakar. Salaka itu di dalam tafsir Al-Qurtubi, di dalam tafsir Ibnu Ashur, di dalam tafsir Fathul Qadir, itu salaka maknanya apa? Dakhala bisu'ubah, masuknya susah. Neraka itu masuknya susah, cuma manusia sendiri yang permudah untuk bisa masuk neraka. Kalau ingin masuk neraka baik temayang ya, Mbak. Kan mudah, mempermudah dia, Mbak. Kalau ingin masuk neraka olok-olok saja Al-Quran. Kalau ingin masuk neraka jangan yakin sama hari kiamat. Ini ketiga hal ini mempermudah seorang untuk bisa masuk ke dalam neraka. Maka masuk neraka itu susah sebenarnya. Yang kedua yang permudah, Mbak. Ini begitu juga. Mencari ilmu itu susah, ya, Mbak. Mencari ilmu susah. Maka ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, falaqtahamal aqabah, saya sudah memberikan kepada kalian kecenderungan berbuat baik, kecenderungan berbuat jahat. Lagi binatang gejo ilham oleh Allah. Binatang diberikan ilham oleh Allah, kalau kamu begini nanti begini, kalau begini hasilnya begini. Maka sebagian binatang itu menuruti ilham itu, dia turuti ilham itu. Sebagian nanti tidak, maka celaka dia. Yang menuruti apa? Dia turuti terus perintah Allah. Seperti anittakhidhi minal jibali buyutaw wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Kalau kita lihat lebah itu kok cerdas sekali dia.
Kok bisa dia buat tempatnya di gunung? Kenapa dia buat di pohon-pohon? Ya, karena sudah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kagaknya wahyu oleh Allah. Ini begitu juga. Mencari ilmu itu susah. Allah mengatakan falak tahamal akabah. Kalian sudah saya ajarkan kebaikan, sudah saya ajarkan kejahatan. Tetapi kenapa pilih kejahatan, Pak? Kalian sudah tahu efek kejahatan begini. Pekan pilih kejahatan, nih. Sudah tahu kejahatan tidak baik. Menyana patih ceritanya buat tidur-tidur. Dia zalimi kau, pasti kejauh hanjut. Dia dah cak dah kau, hanjut. Dia dah pupuk maksiat, hanjut cik. Dia dah ribah kau, oh hanjut. Pekan menyolong di ribah cik long bengeh, ya Pak. Seorang tahu bukan tidak tahu. Ya. Makanya mencari ilmu itu susah. Ilmu itu ada dua. Ada ilmu hissi, ada ilmu maknawi. Ilmu hissi kata Imam Nawawi, al-ilmu yaturquhu bil aqdam. Ilmu yang kita cari dengan kaki, dengan tajam. Tajak kena, tajak gede. Nyo ilmu hissi namanya. Ya, nampak. Ilmu hissi, ilmu yang kita dapatkan dengan berjalan. Tajak dengan tapak. Ini ilmu hissi. Jarang sekali orang yang ingin mendapatkan ilmu hissi. Umahid dah, bak tajak pit he cukup he. Maka Imam Asy-Syafi'i, beliau ilmu hissi sudah ada sama beliau. Beliau dengan ibunya khusus untuk ketemu dengan Imam Malik yang gejak dengan tapak. Bahkan satu riwayat telop-telop tan ni, satu riwayat. Dalam riwayat yang lagi, bahkan pulpen tidak ada, kertas tidak ada, hanya tepu-tepu. Yang jelas Imam Asy-Syafi'i waktu itu niat dia memang untuk mencari ilmu. Ya, ini namanya ilmu hissi. Anak kita pergi ke sekolah, ilmu hissi. Jak gede. Ilmu hissi namanya, Pak. Ya, satu. Yang kedua, ilmu maknawi. Bagaimana ilmu maknawi? Seseorang dengan khusus bertalaqi. Ya, talaqi itu artinya ketemu langsung. Ketemu langsung supaya apa? Karena orang ini ada sanad dia. Ya, sanad. Maka menyo di Timur Tengah itu, naurung itu pakar nahu. Kan sembarangan pakar kenyan. Beliau punya sanad sampai dengan pengarang ilmu nahu itu. Ada orang nanti pakar fikih. Dia itu sanadnya terus ke atas. Kemudian ada orang pakar balaghah dan lain sebagainya. Beliau itu sudah mengenal pengarang ilmu balaghah itu. Atau seorang ada kitab Kawakibud Duriyah. Itu pengarang itu ada hubungannya dengan apa yang orang berilmu itu ada hubungan dengan pengarang itu. Apakah dengan muridnya dan lain sebagainya. Ini namanya ilmu maknawi. Ilmu maknawi, seorang itu bertalaqi dengan orang lain untuk mendapatkan ilmu. Ada contoh. Malaikat Jibril alaihissalam berubah wujud menjadi manusia. Pada suatu hari beliau mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawada'a yadahu, dia meletakkan kedua tangannya di kaki Rasulullah, dan dia mendekatkan kakinya dengan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu malaikat minta diajarkan sesuatu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini talaqi namanya. Ya Muhammad, apa itu Islam? Ya Muhammad, apa itu iman? Ya Muhammad, punya nurul kiamat. Dia jelas sekali Nabi Muhammad. Ini talaqi namanya. Ya, artinya seorang itu dia mencari ilmu langsung dari sumbernya. Ini talaqi. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Rasulullah mengatakan, kalau kalian lakukan seperti ini, kalian pergi dengan kaki kalian mencari ilmu. Kalian pergi ketemu dengan ahli ilmu, kata Rasulullah SAW. Kalau ada seperti ini, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka akan dipermudah orang ini jalan menuju surga. Maknanya pun, kita amal ibadah kita kan tidak bisa menjamin kita masuk ke dalam surga. Yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga adalah rahmat Allah. Maksudnya orang yang mencari ilmu, orang yang mentalaqi ilmu akan dapat rahmat Allah. Dengan dia dapat rahmat Allah, keberkahan akan memenuhi dia. Dengan keberkahan memenuhi dia, dia akan dipermudah untuk masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam ayat lain begini. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini bukan ayat biasa nih, Pak. Ini ayat ini jenisnya khabar ingkari, Pak.
Khabar ingkari bagaimana? Nanti orang, lo murno, lo jak gede, tapi anak dia mesapu, lo murno, lo jak lo murno, lo murno kitab, lo murno nya anak dia mesapu. Dijelaskan oleh Allah, lana dihanahum subulana. Ini ada dalam taukid. Kemudian ada nun taukid lagi, lana diyannahum subulana. Akan saya permudah jalan untuk dia. Apa maksud jalan? Di dunia ini sabil itu ketika di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dalam bahasa Arab itu dipergunakan selalu dalam makna kinayah. Sabil itu jalan berkelok-kelok. Ya, nama. Apa maksud jalan berkelok-kelok? Hidup ini selalu punya masalah. Dah tebik dari rumah na problem. Dah pegaknya na problem. Le problem menung. Kita selalu punya problem. Yang golong problem dengan anak alam, golong problem dengan anak tirata, golong problem dengan tetangga, golong problem nyopul empat jauh tinggal hemat. Makanya diibaratkan dunia ini sabil. Sabil itu jalan berkelok-kelok. Maka dinamakan Ibnu Sabil karena orang tu tak baik berkelok-kelok gitu, berkelok-kelok, berkelok-kelok. Makanya kata Allah, yang berkelok-kelok itu akan saya luruskan kata Allah. Hatimu yang gundah akan saya berikan hidayah kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat, kamu cari ilmu baik secara hissi maupun secara maknawi. Umumnya kata Tuhan, handam temeji tamurno-murno Pak. Ya. Dengar saja Pak, dengar. Oh kalau tidak talaqi ya, talaqi boleh juga. Ya nih Pak. Tapi kalau kita sekarang ini talaqi sudah apa namanya? Ini sebenarnya talaqi juga, Pak. Talaqi juga. Tetapi talaqi yang dimaksud menyuruh Arab talaqi ya mati-mati karena kitab doa Pak. Dia bawa kitab. Kemudian biasanya kalau Timur Tengah itu sering orang-orang Yaman itu buat talaqi Pak. Nyuruh Yaman. Nya nawaknya du sama-sama. Itu talaqi namanya. Semua pegang kitab. Bahkan nanti apa namanya gurunya mengatakan begini. Hal tawaddatum, apakah sudah berwudu? Ya, nampak. Salah satu teman saya bertanya, "Syekh, kenapa dah wudu, Syekh?" Untuk apa berwudu? Apa kata beliau? Lil barakah, untuk mendapatkan keberkahan. Makanya setiap kita memulai sesuatu bismillahirrahmanirrahim. Ba itu ba tabarruk namanya, kata Imam Baitawi. Artinya keberkahan. Kita belajar kan untuk berkah, kan untuk pengengkau Pak. Kita belajar itu bukan untuk adu argumentasi dengan orang lain. Ini ada sebuah hadis di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Kalau seandainya seseorang itu, ini hadisnya nomor 45. Ya. Seorang itu dia mencari ilmu gara-gara beberapa hal, lebih baik tidak usah saja kata Rasulullah. Coba kita lihat di sini. Ini karena banyak sekali begini saja. Ya hadisnya Rasulullah mengatakan, ini hadis ini juga ada di dalam ini cuma nomor 45. Dan juga ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin punya Imam Al-Ghazali. Man salaka tariqan. Ini bukan bunyi hadis, tapi bunyi lafaz yang diinikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Barang siapa yang mencari ilmu, beliau melafazkan hadis Rasulullah itu. Untuk nyotalah hadis sedekah ke hanampu nih. Artinya kita mengambil maknanya saja karena ada hadisnya tadi di sini. Barang siapa yang menuntut ilmu gara-gara beberapa hal, ada maksud tertentu dia, maka lebih baik nak usah saja kata Rasulullah. Yang pertama, liyatabaha bihil ulama. Supaya dia itu dikatakan ulama. Ailun ulama alun. Lo rumah lem. Menyo yak minta ilmu ke yak pegah bagak burung malim, Rasulullah mengatakan lebih baik mentang. Baik untuk ilmu gede. Ilmu untuk supaya kamu dikenal oleh orang lain, supaya kamu dikatakan lon ulama, lon orang hebat, lon orang malim, lebih baik mentang kata Rasulullah. Satu. Kemudian yang kedua, waliyatamarau bihi sufaha, untuk berdebat dengan orang bodoh. Gemita ilmu kayaknya bagi pindah ilmu ke wow kampung yang mendebat dengan orang bodoh. Lebih baik nak usah saja kata Rasulullah. Ilmu itu bukan untuk berdebat ya Pak. Ilmu itu hikmah. Kenapa hikmah? Tempatnya ilmu itu di hati Pak. Kan diulai Pak. Kan di utak Pak. Menyorong kafe home di utak Pak. Ilmu kita di hati Pak. Artinya hikmah. Dengan ilmu itu membawa hikmah, membawa barakah. Kalau kamu punya ilmu khusus untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, lebih baik nak usah cari ilmu. Yang menyona baca berdebat li Quran, nyokibat berdebat tapi Pak. Quran tak baca ya Pak. Berdebat tapi. Berdebat salat sunat itu mayang tan Pak.
Berdebat tentang salat tahajud begini, gaya tentang sembahyang tahajud. Berdebat tentang begini, yang galak-galak berdebat. Lebih baik tak usah cari ilmu. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah, waliyabta'id anujuhin nas. Kamu makin bertambah ilmu, tetapi kamu makin jauh dari masyarakat. Benci di masyarakat ni, Pak. Hana mupu dengkuah, hana mupu je. Lebih baik tak usah saja kata Rasulullah. Dan tiga-tiga ulama ini yang mencari ilmu ini, makanuhu finnar. Tempatnya dalam neraka kata Rasulullah. Ya, tempatnya dalam neraka. Hadis ini tidak mungkin hadis dhaif. Kenapa tidak mungkin? Karena Imam An-Nawawi mengambil hadis ini di dalam syarah hadis beliau. Ini ada di dalam syarah Arba'in Nawawiyah. Jadi tidak mungkin hadis ini hadis palsu atau hadis dhaif. Paling tidak hadis ini hadis sahih atau hadis hasan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka Allah menjawab, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka dipermudah untuk menuju surga. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, amal ibadah kalian tidak bisa menjamin kalian masuk ke dalam surga. Sebanyak apapun rakaat tahajud kalian, sebanyak apapun salat sunnah kalian, sebanyak apapun ibadah yang kalian lakukan, tidak bisa menjamin kalian masuk ke dalam surga. Ya, tidak menjamin. Akhirnya sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau juga ya Rasulullah. Nah, karena amal itu bertahap nih. Yang pertama salat fardu. Ya nih, Pak. Maka jika mendawang-dawang sunat nilai fardu mudah ada bubur yang kita mendawang sunat nih, Pak. Yang pertama pahala tinggi itu salat fardu. Nyoka semayang fardu hanajilah. Mendebat dengan semayang sunat nih, Pak. Dan mencari lagi salat sunat. Salat sunat dia cari, salat fardu hana kemidah. Itu yang pertama, itu salat fardu dulu. Yang kedua salat rawatib. Apakah itu ba'diyah atau qabliyah? Qabliyah apa namanya? Qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar. Enggak ada lagi apa namanya ba'diyah asar. Ini namanya salat rawatib. Salat ini levelnya kedua setelah salat fardu. Salat ini menutupi yang apa namanya, yang kurung-kurung. Ya, nampak. Selanjutnya baru salat sunnah yang lain. Lagi salat tarawih, ya, nampak. Nyumpah tarawih kayak apa namanya? Tarawih tepat waktu itu. Ketika salat lain nampu, Pak. Artinya tarawih itu pada level ketiga nih. Kemudian kita juga sebentar lagi nanti beberapa malam Ahad ini akan melakukan juga salat tasbih, Pak. Salat tasbih itu level ketiga. Level ketiga. Jadi artinya level kedua itu salat rawatib. Maka beget dah jaga sembahyang fardu. Beget dah jaga sembahyang rawatib. Ya, nampak. Kenapa? Rawatib itu menutupi lubang-lubang salat fardu. Gedanya nak kurang-kurang. Kalau dapat apa namanya khusyuk kurangnya ujeh kurang, maka ditutupi dengan salat rawatib. Tetapi kalau salat fardu tidak, rawatib tabe-tabe nyampi hana betul, Pak. Itu kan rawatib kan ibarat tempe ban. Kalau salat fardu kan ban itu. Kalau ada ban bocor, itu beli salat rawatib. Nya menyoban tan hana ban hana tepu, Pak. Salat fardu tan, tuna tepi-tepi. Ini ibarat orang itu cari-cari tempelan ban mobil, ban tan, Pak. Ini tempe ban lo di anu. Itanya liur tempe ban pat, pokoknya ini tempe le ban hana mupat ni. Tempe ka penuh harga. Ban hana mupat. Sembahyang tuna, sembahyang lain, sembahyang fardu hana kepuput ni, Pak. Maka salat selanjutnya itu adalah salat nafilah, ya, nafilah talak. Tahajud itu nafilah talak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ini begitu juga. Segala amal ibadah kita tidak bisa menjamin kita masuk ke dalam surga. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah? Iya. Amal ibadah saya tidak menjamin saya masuk ke dalam surga. Akhirnya sahabat bertanya, kalau demikian apa yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga ya Allah? Ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ada sembahyang tubuh berjamaah ini untuk mendapatkan rahmat Allah. Maka menyuhana ada sembahyang berarti bukan rahmat, kemarahan Allah. Kita patuh kepada Allah untuk apa? Karena ingin dapat rahmat Allah. Kita berpuasa kenapa? Karena ingin dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ibadah sunnah kenapa? Karena ingin dapat rahmat Allah. Kita mencari ilmu kenapa? Karena ingin dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nyan menyoka mentemui rahmat Allah, nyan lain mudah menduma, lain kemudah oleh Allah. Ya, jadi contoh Nabi Isa alaihissalam.
berjalan di atas air. Tanya baik dapat sama ada orang Nabi Isa. Nabi Isa kejak-kejak ada i. Jak ada kedenya ya ujo le. Ya jak kedeh ulili. Terus dari bot ni mai tengah laut. Kali lu mejak lagi Nabi Isa ji. Jak tu nyoka ngok dalam ti. Ketika itu Bani Israel bertanya kepada Nabi Isa, "Kaifa tamshi 'alal ma?" Ya Isa, bagaimana bisa engkau berjalan di atas air? Ya, kok bisa berjalan? Apa kata Nabi? Ittaqillah. Beliau menunjuk kemari. Maka semua inti sini. Menyohate bro, maka nyah napa haram. Ilmu tidak diberikan, berkah tidak diberikan, hidayah tidak diberikan. Maka bersihkan dulu hati, Pak. Ya, patuhlah dulu kepada Allah. Jalankan perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Menyokali tak puput mandumnya rahmat Allah terleju. Ya. Ini yang dimaksudkan dengan tarikan ilal jannah. Makanya di sini tadi tarikan, tarik itu kan jalan, Pak. Sedangkan satu lagi sabir berkelok-kelok. Ketika kita itu patuh kepada Allah, kita mencari ilmu, kita bertalaki, jalan berkelok-kelok tadi sudah lempang, ya Pak, kan lempang. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah, ini yang keempat. Sekarang yang kelima. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Jadi tidak ada, atau kalau seandainya kata Rasulullah, ada satu kelompok manusia berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkumpul lagi nyoba. Min buyutillah, daripada rumah-rumah Allah, bisa saja di sini, bisa saja di mana-mana mereka berkumpul. Yatluna kitab Allah. Jadi mereka itu membaca ayat Al-Quran. Ya, jadi contoh katanya taduk rame-rame dah baca Quran. Aci baca, aku baca sama-sama, aci baca, atau satu orang yang baca. Kemudian setelah itu wa yatadarasunahu. Yatadarasunahu, mengkaji Al-Quran. Kita sudah baca Al-Quran satu ayat, kita kaji nyopakan bino, nyopakan sebab nuzulnya. Ini kenapa begini? Kenapa Allah mengatakan begini? Kenapa tidak begini? Kenapa hasilnya begini? Ya. Dijawab oleh Allah, fima bainahum. Jadi satu sama lainnya saling bertukar-tukar pikiran, Pak. Ini bagaimana? Ini kenapa? Ini kenapa begitu? Jadi mereka mempelajari Al-Quran. Illa nazalat alaihim as-sakinah. Kalau ada seperti itu kata Rasulullah, ada satu kelompok mereka belajar Al-Quran, mereka mengkaji Al-Quran, mereka mentadabbur Al-Quran, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali diturunkan ketenangan pada mereka. Sakinah ini tumakninah. Maka ada yang mengatakan juga, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ketika kita tenang mendengar Al-Quran, demikian pula kita tenang ketika dicabut rohnya oleh malaikat. Ya, jadi makanya nanti ada yang bertanya begini, dicabut nyawa kan sakit ya, Mak? Kan sakit dicabut nyawa. Tapi kenapa disebutkan dicabut nyawa itu tidak sakit ya, Mak? Apa kata Imam Sawi? Dan kenapa orang kafir ketika dicabut nyawa itu sakit? Apa bedanya? Sama-sama manusia. Rupanya azhara alaihim, dinampakkan kepada mereka yang kenapa sakit orang kafir itu, babon min abwabin nar, dinampakkan pintu-pintu neraka. Pehan ya Mbak. Oh maka kalau meninggal kayak peduh pintu neraka. Kalau meninggal kayak peduh lubang-lubang neraka. Maka ketakutannya luar biasa, yang membuat sakit menjadi lebih sakit lagi, Pak. Ya, lebih sakit lah. Lagi orang yang tunti, Pak. Pada tunti kan biasa, Pak. Gara-gara ipu ya li urang lehai nyo tuntian cukup sakit tuntian, Pak. Cukup sakit. Golong kenang jarum kata klik kena, Pak. Akhirnya apa? Sudah sakit bertambah sakit lagi. Ya, Pak. Kemudian orang mukmin kenapa tersenyum? Rupanya azhara lahum babun min abwabil jannah, kata Imam Sawi. Dinampakkan pintu-pintu sorga. Karena yang nampak pintu sorga, yang nampak nikmat, maka yang susah itu sudah hilang. Hana tinggal li. Seorang sudah rindu sekali dengan anaknya, sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Dia berani pergi dengan bus, dengan kendaraan, dengan apa saja dia pergi untuk ketemu dengan anaknya. Lelah dia tadi sudah ditutupi dengan senang ketemu anaknya. Makanya ketika dia meninggal dunia, wan nasyitati nashta, ya banyak. Nashta itu apa? Roh dengan mudah keluar, dengan senang sekali dia ingin ketemu dengan Allah. Karena sudah dinampakkannya pintu-pintu surga.
nyan taman-taman surga, nyan kenikmatan-kenikmatan. Akhirnya kenikmatan itu membuat dia lupa terhadap sakitnya ini. Makanya wanasitati nasta. Dengan mudah roh itu keluar dari tubuhnya. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Tidak hanya satu. Ya, sekarang yang kedua. Seorang yang mengkaji Al-Quran. Omah hekci lagi yang taduk ngane kandung mendang taduk. Omahnya hekci nyo tajak kena jak gede ngane dro taduk. Ne duk ile ne kena ne. Tak perlu Al-Quran ne. Nyono bino ayatnya terjemahan ji bino tafsiran ji bino asbabun nuzul bino getanyo geyu bino li Allah hainu mutuah. Yang tak perlu ane mentang Pak. Itu sudah dianggap ijtama'a qaumun min baitun fi baitin min buyutillah. Apakah ane getanyo atau mengasa padu inan Pak. Kemudian kita mengkaji ini ayat ini begini, ini ceritanya begini. Maka akan diberikan ketenangan dalam keluarga itu. Nyo karu tapi Pak. Jangankan apakah hanya Quran tanah itu bit dari rumahnya. Maka Rasulullah mengatakan kalau ada sebuah rumah yang tidak ada bacaan Al-Quran di rumah itu, nya lagi kubu, lagi kubu. Kubu itu kan menyeramkan. Rumah juga menyeramkan. Ya. Maka jangan jadikan rumah kita sebagai kuburan. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat yang menyeramkan. Maka iblis cukup jaya nama. Tapi menyota baca Quran, iblis dari pelung ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini gara-gara baca Quran saja. Baca Quran, menelaah Al-Quran, tapi dengan syarat bukan baca saja, menelaah lagi dan mengkaji Al-Quran. Yang pertama akan diberikan sakinah. Ya, ini contohnya. Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Kamu itu kalau ingin ketenangan jiwa, maka berzikirlah kepada Allah. Salah satu berzikir itu baca Al-Quran, menelaah Al-Quran, ya, maka jiwamu akan tenang. Maka menyorong nak tuta-tuta, dia mentah baca Quran, bacalah Al-Quran. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat itu akan datang kepada mereka, keberkahan akan datang kepada mereka. Maka menyota duduk lagi, keberkahan teruk. Ya. Bagaimana kipancara teruk keberkahan? Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Man dzakarani, barang siapa yang mengingatku fi malain, dia mengingatku, dia berzikir kepadaku, dia menelaah ayat-ayatku di dalam satu kelompok, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mengingat dia dan aku akan membeberkan dia itu pada malaikat-malaikatku. Akan aku ceritakan dia. Maka katanya kalau ingin terkenal sama malaikat, Pak, itu diri malaikat, maka kita itu berbuatlah baik. Ketika kita berbuat baik, Allah akan menceritakan kebaikan kita pada malaikat yang lain. Kalau kita terus berzikir, Pak, atau kita itu bangun malam atau apa saja kita lakukan, kita baca Al-Quran, kita duduk ramai-ramai seperti ini, maka Allah akan menyebutkan nama kita itu pada malaikat. Wahai malaikat, nyampe macam-macam dengan hamba lu. Saya cinta sekali kepada dia. Saya sayang sekali kepada dia. Nyonya kalagenya kauntung tok aja, katanya. Kauntung tapi, Pak. Kenapa? Karena sudah dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, nyan malaikat menung cintai, Pak. Maka kita terkenal, ya, Pak. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Fassabiqatu sabqa. Malaikat ini, kalau ada apa-apa dengan kita, imerpah ya aja. Napa tipulan? Pokok tipulan sakit. Napa tipulan? Tipulan kan meninggal. Maka malaikat imerpah turun dari langit untuk melihat arwah dia, melihat roh dia, membawa roh dia ke Iliyin. Inilah salah satu mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpi ketemu dengan Allah. Ketika itu Allah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kamu tahu enggak apa yang diperebutkan oleh malaikat langit?" Nabi Muhammad mengatakan, "Saya tidak tahu ya Allah." Ketika itu Allah berfirman, "Ya Muhammad, yang diperepah oleh malaikat langit ketika seorang mukmin, seorang yang patuh dan taat kepadaku meninggal dunia. Nyan malaikat dari langit imerepah untuk ya bawa roh dia ke atas." Nyan, imerepah. Tetapi kalau orang pun aji dengki ku lepui kalau malaikat tho di bulan Allah bah lagi yang gerong ni. Hana cocok ai watu, maka cocok ai mayu mentang dia. Hana imerepah dan tidak dikenal oleh malaikat. Hana duri kecuali malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa mengenal kita itu sehari sampai 5 kali. Ada yang mengatakan bukan 5 kali, 10 kali. Setiap hari dia mendatangi kita, cenguk lepak. Ya. Maka malaikat itu mengatakan begini, malaikat pencabut nyawa.
Saya lebih mengenal seorang itu dibandingkan dia mengenal diri dia sendiri. Katanya paling-paling dalam teori tak kalang kaca. Hana tak kalang kaca dalam teori. Mungkin dalam seminggu baru tak kalang kaca apa. Maka putih ke, maka tuhal. Maka nak cucau lagi. Kamu tambah lagi. Yang baru dah terpudra ni, Pak. Itu setelah 1 minggu. Tetapi malaikat, kata malaikat, saya lebih mengenal dia dibandingkan dia mengenal diri dia sendiri. Kenapa demikian? Karakter orang. Bahkan dalam 1 hari sampai berapa kali kita le? Si pulan nego. Lam tren lam si pulan nego. Ketika kita buat maksiat, apa kai peloi, bukan mati lam si pulan. Ketika kita bersedekah turun lagi malaikat, kai bersedekah si pulan. Makanya malaikat pencabut nyawa, ketika Allah menyuruh dia untuk mencabut nyawa, malaikat tidak asing lagi orang yang akan dicabut nyawanya. So ya Allah, so tengok tipulan. Oh tipulan yang nyan nego, yang bubu mati tepi-tepi ko. So ya Allah, oh tipulan, oh yang ahli ibadahnya. Itu pun malaikat itu riba malaikatnya, Pak. Kenapa setiap hari sampai berapa kali? Ya. Sudah berarti rahmat dapat. Ya. Yang ketiga, seorang yang mengkaji Al-Quran dan dia belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dia dapat yang ketiga, hafathumul malaikah, akan dimuliakan oleh malaikat. Ya. Dimuliakan orang-orang yang membaca Al-Quran. Seorang yang mengkaji Al-Quran dan duduk secara berkelompok, ramai-ramai mengkaji Al-Quran, maka malaikat akan menghormati dia, akan memberikan penghormatan kepada dia. Bahkan dalam sebuah hadis, malaikat itu ketika mengetahui kita duduk seperti ini, maka malaikat melihat, oh mananya kajian, dia kepakkan kedua sayapnya, dia lindungi. Ketika itu dilihat malaikat lain lagi, dilindungi sampai ke atas. Maka ketika itu malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ada satu kelompok mereka sedang berzikir kepadamu. Ada satu kelompok mereka sedang mengingatmu. Ada satu kelompok mereka itu sedang membahas ayat-ayatmu ya Allah, ayat suci Al-Quran ya Allah. Malaikat bertanya, hal yarawni, apakah mereka melihatku? Tidak ya Allah. Tetapi mereka makin khusyuk saja ya Allah. Apakah mereka tahu keberadaanku? Juga tidak ya Allah. Karena hal gaib. Apa kata Allah? Saya kalian sebagai saksi. Dosa-dosa mereka sudah saya ampuni. Mereka tidak melihat saya saja sudah seperti itu. Apalagi nanti sudah melihat saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh malaikat, ya Allah, je ampun awaknya ni Allah. Kami setuju. Engkau ampuni si fulan. Tapi satu orang jangan kau ampuni ya Allah. Ya, kamu hanya setuju ya Allah. Siapa yang kamu tidak setuju? Rupanya ada seorang pemuda, kata malaikat. Ketika mereka sedang duduk-duduk kajian itu, ada seorang pemuda masuk ke dalam, dia duduk. Duduk dia di dalam, bukan gara-gara untuk mendengarkan ini, tetapi apa? Dia ada urusan di luar. Pergi pencerok oleh pencuri, atau dia sendiri pencuri, ingin cari tempat aman, duduk dalam masjid. Ya, maka dia duduk dalam masjid, ingin cari tempat aman. Ingin cari tempat aman, AC. Habis maghrib, gejak dia kena nyopat nasi, suum tan, mengejak kita mau masjid itu, geduk tu, gemai mentai sebab geih je nama, geih je. Ya, orang itu saya nak mau terima ya Allah. Apa kata Allah? Tidak. Walaupun dia seperti itu, dia ada urusan lain, dia tidak ada urusan dengan pengajian ini, dia juga saya ampuni dosanya. Kenapa kata malaikat? Karena mereka itu, dia itu minhum, dia kelompok mereka juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Berarti ini sudah yang kelima ya, Pak. Sekarang kita masuk yang terakhir. Oh ya, yang kelima ada penjelasan lagi. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Jadi kita tadi sudah dapat tiga kemuliaan diberikan oleh Allah. Ada satu kemuliaan lagi, Pak. Ini orang yang duduk-duduk mengkaji Al-Quran. Sudah dimuliakan oleh malaikat. Yang keempat, Allah menyebutkan nama kita, Pak, sama malaikat-malaikat yang lain. Wahai malaikat, netuso sipulannya, netusonyo, yang kekasih lo nya, netusonyo, yang urung yang tongen lo nya, macam-macam, netusonyo. Maka akan besok buat lagi kajian, Pak. Kita buat lagi seperti disebutkan lagi oleh Allah. Kenapa? Karena si fulan itu, karena mereka itu menyebutkan namaku, kata Allah, maka aku juga menyebutkan nama mereka sama malaikat. Kitanya beda fikir malaikat ni. Makanya kalau kita terkenal sama manusia, hana ramai urus duri danyo. Berapa orang kenal kita? 1 juta, 5 juta, 10 juta, 1000 orang, Pak. Apa miliaran orang? Tidak sebanding dengan jumlah malaikat yang mengenal kita. Lebih daripadanya malaikat yang turi kita nyoba. Sekarang begini saja. Kalau kita buat maksiat, kemaksiatan kita akan dikenal oleh 10 malaikat pertama. Nyampe jauh-jauh lewat. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Ada 8 malaikat, kata Ibnu Abbas, malaikat hafadzah.
Hafazah itu penjaga. Dalam detiknya terpegat maksiat, 10 malaikat ini melihat kita menjadi saksi. Kapala tipulan, kai pegang maksiat, berkelam tahajud ni, Mak. Kapala tipulan, kai pebutnya lah, bukan punoi baca Quran, Mak. Kapala kai temeculah melaga, punoi pebutnya, punoi 10 malaikat sebenarnya sudah cukup. Tetapi apa? Tapi ketika kita berbuat kebaikan, 10 malaikat ini juga angkat salut. Luar biasa tipulannya, 10 malaikat. Itu baru yang dekat dengan kita. Belum lagi yang di langit. Maka di dalam penjelasan tafsir Al-Baydawi, ketika nanti di padang mahsyar, waktu tubuh roh kita belum menyatu dengan tubuh, itu yang pertama sekali apa? Roh itu turun dengan para malaikat. Dan tubuh ini belum kembali roh belum kembali ke tubuhnya, Pak. Jumlah malaikat itu yang turun dari langit pertama jumlahnya 10 kali dengan jumlah manusia, roh manusia. Padum jumlah roh manusia. Contoh 10 jumlahnya. Maka 10 kali 100 yang pertama ini, langit pertama. Kemudian langit kedua turun lagi jumlahnya 10 kali dari langit yang pertama. Kalau langit yang pertama 100, berarti 10 kali 1000. 1000 itu. Sedangkan dia 10 kenapa? Kemudian malaikat yang pada langit ketiga jumlahnya 10 kali langit yang kedua. Berarti kalau 10, 10.000, 100.000, 1 juta kan cukup banyak dibandingkan dengan 10. Ya, 10. Kita kalkulasikan saja. 100 tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah 1 juta, begitu banyaknya malaikat. Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang yang terakhir. Waman, ini yang keenam. Waman abta'a bihi amaluhu, barang siapa yang bermalas-malasan, kata Rasulullah. Ala haid dan semayang, ala haid dan pupuknya, ala haid dan pupuk kebaikan, ala atau menunda. Ini dua maknanya. Abta'a itu bisa maknanya malas, ya. Ala haid dan minta ilmu ke Tuhan. Ala haid dan semayang ile. Ala baik benar, ala haid ini malas namanya. Kemudian yang kedua, menunda-nunda, ya, namanya. Satu malas melakukan atau bisa maknanya menunda-nunda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati-hati benda. Tapi menyona proyek dalam waktunya kita jauh juga nyan. Nyo sang nak proyek 1 miliar dalam detiknya bagi kita jauh juga. Nyo kagak huli Allah, alah hati-hati benda. Nyo ilu kuto. Tapi ilu kuto mah. Handang geleh ilu mah. Yang nak pakai sama yang kuda ilu kuto. Macam tu je geleh ilu mah. Saja sama yang cuma dengar dah ilu kuto mah. Ilu kuto mah. Jadi makanya abta'a ini itu masuknya dua. Apakah dia malas untuk melakukan sesuatu ataukah dia itu menunda-nunda sesuatu? Hai terbantu awaknya ni. Alah, ente mentang ente. Nah lebih je hilang ente mentang. Tengoklah bagaimana ahlan ente mentang, Pak. Yang ini menunda-nunda namanya. Kalau ada orang seperti ini kata Rasulullah mengatakan lam yusri bihi nasabuhu. Ya, nih, Pak. Nanti keturunannya tidak bisa membantu dia, ya, Pak. Orang yang tidak salat, malas salat, itu anak-anaknya tidak bisa bantu dia. Maka amal apapun yang kita lakukan semua untuk diri kita, Pak. Ini 2 menit lagi, Pak. Ya. Contoh. Pada suatu hari Nabi Musa AS mengatakan kepada Allah begini, ya Allah, ini salat saya, salat terbaik saya, ya Allah. Bagaimana pendapat engkau, ya Allah? Allah mengatakan apa? Biasa saja salat itu. Kenapa biasa, ya Allah? Saya sudah melakukan ibadah salat siang malam dan lain sebagainya, ya Allah. Karena kata Allah, salat itu untukmu, kata Allah. Salat itu untukmu. Kalau kamu salat, yang untung kamu. Kalau kamu tidak salat, yang rugi juga kamu, kata Allah. Ya, nih, Pak. Akhirnya Nabi Musa AS berzikir. Ya Allah, bagaimana dengan zikir saya? Setiap hari saya berzikir, ya Allah. Siang malam saya berzikir mengingat engkau, ya Allah. Itu biasa saja, kata Allah. Ya, kok biasa, ya Allah? Kalau kamu berzikir, zikir itu untukmu. Kamu ketenangan jiwa untukmu, bukan untuk orang lain yang banyak. Dan kalau kamu tidak berzikir pun yang susah juga kamu, kata Allah. Itu untukmu saja. Kedua, akhirnya Nabi Musa menampakkan puasanya kepada Allah. Ya Allah, ini baru eksklusif saya, ya Allah. Nyo puasa dulu, ya Allah. Hana thuat lawan, ya Allah. Dijawab oleh Allah, itu biasa juga, kata Allah. Puasa itu untukmu. Puasa itu untuk mengobati penyakit hati. Hati-hati yang berakai ini puasa. Hati-hati yang selalu ngenjing dengan syaitan, puasalah maka syaitan akan lari dari dia. Itu untukmu saja. Nabi Musa memumang dia, Nabi Musa. Ya Allah, sekarang tolong tunjukkan, ya Allah, satu amal ibadah saja, ya Allah. Satu amal ibadah yang kau anggap itu sangat eksklusif sekali, ya Allah. Kalau tadi salat itu tidak eksklusif, puasa tidak eksklusif, zikir juga tidak. Apa kata Allah? Bersedekahlah kamu, kata Allah. Kemudian Nabi Musa heran. Ada apa dengan sedekah, ya Allah?
Sedekah itu untukmu dan orang lain. Sedekah itu tahu kamu. Yang pertama, membersihkan hartamu. Maka hartanya gelih bangun sedekah. Menyuruh sembahyang salat itu untuk diri kita sendiri. Tidak ada hubungan dengan orang lain. Tapi kalau sedekahmu itu bisa membersihkan hartamu, satu. Yang kedua, membersihkan hatimu, hati gelih. Maka tidak orang menyoyak pegadah penyakit hati no. Kegop dengki, kegop bakhil, bersedekahlah. Dua. Yang ketiga, bisa membantu orang lain. Ya, nembak, membantu orang lain. Yang keempat, kamu bisa mengambil manfaat dari doa dia. Ini berdoa je kau untung katanya. Dah bantu je berdoa kita dengan sedekah je, kita bersedekah, dia berdoa untung ni. Berarti 4 semua. Kalau tadi salah cuma 1, untuk doa dia. Lon hae semayang ya, hana pupu baik semayang ni. Lon hae puasa ya, hana pupu baik ni puasa ke dia, hana pupu yang rugo itu ni, Pak. Hana rugi lon kata Allah. Hana rugi orang lain, Pak. Ya. Jadi saya rasa cukup sekian. Sudah jam 7 kurang 15. InsyaAllah ini berarti ada pesan Rasulullah, 6 pesan Rasulullah dalam riwayat Muslim. Lafaz ini, Pak, dalam lafaz. Nanti dalam ini lafaznya mungkin ada ditambah fa atau ada kurang atau lebih sedikitnya. Itu dalam riwayat hadis-hadis yang lain. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjut hadis yang ke-37 ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.